Shalom, selamat pagi ibu-ibu, saudara, dan bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang indah untuk kita bisa mulai ibadah, baik di rumah kita masing-masing maupun kami yang ada di gereja ini. Kita akan masuk dalam ibadah, kita nyanyikan pujian yang mengatakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari kita merenungkan betapa besar kasih Allah dalam hidup kita. Sampai hari ini kita sudah menghadapi 1 bulan lebih COVID-19, tetapi kita masih diberikan Tuhan kesempatan. Kita dipelihara Tuhan, kita diberkati Tuhan, disertai Tuhan, dan diberikan kesehatan. Itu sebabnya mari kita memberi yang terbaik ibadah kita pada pagi hari ini. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allahku. Kasih Aku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya.
menikmati anugerah Allah di dalam pujian ini. Betapa besar kasih-Nya bagi kita. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita akan menyerahkan pelayanan pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kembali kepadamu. Di tengah-tengah wabah virus corona ya Tuhan, kami boleh tetap ada di dalam perlindungan-Mu. Kami boleh tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Engkau melindungi seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, baik di Selokaton maupun di Rejosari. Kami boleh merasakan anugerah Allah begitu luar biasa bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali datang di hadirat-Mu, dimanapun Tuhan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu melakukan mesbah, doa, ibadah. Kiranya Engkau hadir di sana. Engkau hadir di rumah sidang jemaat-Mu. Engkau hadir di tempat ini. Engkau hadir di rumah kami. Engkau hadir di hati kami. Berkatilah dan urapilah ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh rangkaian, mulai dari doa penyembahan, pujian, dan kebenaran firman Allah yang akan kami dengar. Semuanya ada di dalam hadirat Allah dan akan memberkati kami dan juga memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa, inilah kerinduan kami, dan kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Kita akan lanjutkan pujian semangat kepada Tuhan dengan pujian berkata, jangan kamu khawatir. Kita tidak perlu khawatir menghadapi apapun yang ada, yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga
khawatir karena Bapa yang ada di surga selalu memelihara kita. Kita tahu bahwa sudah 1 bulan ya virus corona berkuasa di dunia ini ya, tetapi kita masih menikmati anugerah Allah, pemeliharaan Allah. Olehnya itu kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian yang mengatakan, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus ada sukacita, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Mari kita imani pujian ini sehingga menjadi bagian dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Haleluya. Kekuatan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kemenangan. Puji Tuhan. Di dalam kemenangan itu kita mendapatkan anugerah yang besar. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memfokuskan pikiran kita. Mari kita singkirkan segala hal yang mempengaruhi untuk tidak fokus kepada Tuhan. Persiapkanlah hatimu untuk menerima kebenaran firman Allah. Dan mari kita mempersiapkan hati kita dengan sebuah pujian yang mengatakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Bagi Dia
kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Irawan ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami supaya kami bisa mengerti setiap kebenaran firman Allah, dan kami boleh memiliki rema tersendiri di dalam hidup kami untuk menjalani kehidupan di sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu dan berkati kami yang mendengarkannya. Roh Kudus, mari tolong kami semua yang mempersiapkan diri menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah kembali. Dan pada saat ini mari kita akan belajar firman Tuhan yang saya akan ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58. Begini firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semuanya akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita masih dalam masa-masa Paskah, di mana kita sudah merayakan Paskah, di mana Tuhan sudah bangkit menebus kita dan memberikan kehidupan kita yang kekal. Nah, pada pagi hari ini kita belajar ada 4 hal yang akan saya sampaikan bagi saudara semuanya berkaitan dengan firman Tuhan pada saat ini. Ada poin yang pertama di ayat 51 sampai 53. Poin pertama adalah kita akan mengalami kekekalan. Sekali lagi, poin pertama adalah kita akan mengalami kekekalan. Ini ayat 51 sampai 53. Saya akan bacakan. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan satu-satunya, maka hidupnya akan diubah oleh Tuhan, karena Tuhan menjamin bahwa di dalam Dia ada jaminan kehidupan kekal. Di dalam Dia orang bisa masuk surga. Di dalam Dia orang akan mengalami kekekalan itu yang tidak bisa orang berikan. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kekal itu. Maka itu akan kita alami bagi sobat terkasih, bagi kita semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan. Nah, selama kita hidup di dunia ini, mari kita bersyukur pada Tuhan. Mari kita melakukan firman Tuhan, karena ada waktunya Tuhan akan memanggil kita. Dunia ini akan lenyap, karena dunia ini hanya sementara. Dan setelah itu kita masuk di dalam kekekalan Tuhan. Kita hidup di surga selamanya bersama Tuhan. Karena itu bersyukurlah, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ingat poin pertama, kita akan mengalami kekekalan.
Dan kita sedang menantikan Tuhan akan datang suatu saat menjemput kita. Kita siapkan itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, Bapak Ibu yang saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, maut tidak berkuasa atas kita. Ini ayat 54 sampai 56. Saya akan bacakan. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan ke dalam firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa setiap orang yang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan setiap orang yang berdosa maka upahnya adalah maut. Dan kabar buruknya adalah setiap manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setiap manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan usahanya, dengan kekuatannya, dengan segala macam yang dia miliki. Itu sesuatu yang sia-sia. Tetapi puji Tuhan, kabar baiknya adalah Yesus datang ke dunia, mengalahkan maut. Dia memberikan kasih karunia anugerah kepada manusia yang mau menerima kasih karunia itu dan mau percaya kepada Tuhan, maka maut tidak akan berkuasa atas hidup orang-orang yang mau percaya kepada Yesus. Bersyukurlah sekali lagi, karena Tuhan telah mati di kayu salib. Dia mati untuk kita semuanya. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu membuktikan bahwa kuasa maut itu, kuasa iblis telah dikalahkan. Dan kita tidak dikuasai maut lagi. Karena kita sudah dilepaskan. Kita mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita sudah terlepas dari kuasa maut, maka kita harus berkomitmen kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Setialah belajar firman Tuhan, kan itu menjadi kekuatan bagi kita. Setialah untuk melayani Tuhan, dan setialah untuk bersaksi, menceritakan kabar baik bagi orang lain. Itu poin kedua. Nah, poin ketiga Bapak Ibu Saudara semuanya, di ayat 57, yaitu Yesus memberi kemenangan. Ayat 57 saya akan bacakan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur karena Tuhan memberikan kemenangan itu. Kita tidak terkutuk lagi, kita tidak dalam belenggu maut lagi, dan kita tidak masuk neraka. Tapi sebaliknya, Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan melepaskan itu semuanya. Tuhan menolong kita, dan kita mendapatkan tiket akses untuk masuk surga. Itulah karya Tuhan Yesus. Itulah karya dari Allah kita yang hidup, di mana Dia datang ke dunia, di mana Dia mengasihi kita, Dia mati di kayu salib, bahkan sebelumnya disiksa. Tetapi pada hari yang ketiga, Tuhan bangkit, mengalahkan itu semuanya. Dan Yesus memberikan kemenangan demi kemenangan pada orang yang percaya kepadanya. Hari-hari ini mungkin kita sedang berpikir tentang tantangan hidup, tentang ketakutan atau kekhawatiran, bagaimana kehidupan kelak, ataupun kita sedang berpikir tentang wabah corona. Tetapi jangan takut, karena Tuhan sudah memberikan kemenangan demi kemenangan. Tetap waspada tentunya, tetap berhikmat, tetap menjaga hidup dengan kesehatan. Tapi di balik itu semuanya, Tuhan izinkan itu semua terjadi. Ada rencana yang luar biasa, dan Tuhan akan berikan kemenangan. Tuhan akan menolong kita semuanya. Jangan pernah takut untuk menghadapi hidup ini. Tantangan apapun, kita akan bersama Yesus akan bisa menghadapinya. Dan demi kemenangan akan kita alami, karena Tuhan sudah berjanji itu. Sekali lagi ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bukan orang-orang yang kalah, kita orang-orang yang sudah dimenangkan karena kuasa Tuhan. Dimenangkan dari kuasa maut, dan kita mendapatkan kuasa untuk mengalahkan si jahat. Tetap berjuang di dalam Tuhan, jangan takut, maju terus, andalkan Tuhan dalam segala hidupmu. Dan poin yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 58, yaitu tugas kita. Apa tugas kita? Mari kita baca. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Setelah Tuhan berkarya, setelah Tuhan mati,
buat kita, setelah Tuhan bangkit untuk kita dan menyelamatkan kita, apa tugas kita sebagai orang percaya? Apa tugas kita sebagai orang Kristen? Tentu tidak hanya diam saja, tentu tidak hanya ya aku orang Kristen terus diam saja. Tidak. Tugas kita adalah yang pertama, berdirilah teguh. Kata berdiri teguh itu berarti tidak mudah digoyangkan, digoncangkan. Bagaimana caranya? Belajarlah firman Tuhan setiap hari supaya kita bisa teguh, supaya kita tidak terpengaruh ajaran-ajaran yang sesat, supaya kita tetap berdiri di dalam jalan kebenaran Tuhan. Supaya kita tidak mudah terpengaruh hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini banyak ajaran-ajaran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara semuanya belajar firman Tuhan setiap hari, maka saudara akan berdiri teguh. Angin apapun, masalah apapun yang melanda, kita tetap berdiri. Karena kebenaran itu yang membuat kita tegak. Kebenaran itu yang membuat kita kuat di dalam menjalani kehidupan ini. Tugas berikutnya adalah jangan goyah. Kalau sudah berdiri teguh, jangan goyah. Maka ketika kita tidak goyah, harus berpegang kepada Tuhan. Andalkan kuasa Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, karena kekuatan kita terbatas. Dan orang yang mengandalkan diri sendiri itu adalah orang yang sombong, orang yang menjadi musuh Allah. Karena Allah membenci kecongkakan hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara semuanya, tidak ada artinya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Jangan goyah, berpeganglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah menurut perintahnya. Lalu yang berikutnya tugas kita adalah giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah selalu itu berarti tekun, terus menerus, jangan berhenti. Tetaplah melakukan pekerjaan Tuhan. Apa pekerjaan Tuhan itu? Membawa kabar baik bagi dunia, menceritakan tentang kabar baik, tentang karya Kristus yang mengasihi dunia, yang menyelamatkan seluruh manusia di dunia ini. Siarkan itu, kabarkan itu, kasihi orang lain, mulai perhatikan sekeliling kita, kasih mereka dengan kasih Kristus. Maka kita berdoa supaya Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah orang-orang yang kita kasihi itu, dan mereka akan mengalami Kristus. Mereka akan percaya kepada Kristus. Ini tugas kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Jadi jangan malas, jangan diam, jangan pasif, tapi kita harus proaktif. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari giat tekun bersaksi. Mari giat tekun untuk membina jiwa-jiwa, untuk memuridkan jiwa-jiwa, supaya mereka menjadi murid Kristus yang sejati, supaya mereka nanti menjadi pesaksi-pesaksi pembawa kabar baik bagi dunia ini yang mengalami krisis kasih, bagi dunia ini yang banyak jiwa-jiwa yang sedang merindukan suatu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan ingat, jerih payah kita, pekerjaan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia. Artinya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan merestui, Tuhan akan menolong kita, sehingga akan banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nama Yesus dimuliakan, bukan kita yang disanjung-sanjung, tapi Yesus dimuliakan. Dari 4 poin ini saya akan ulang poin pertama, kita akan mengalami kekekalan di ayat 51 dan 53. Poin yang kedua adalah mau tidak berkuasa atas kita, ayat 54 sampai 56. Yang ketiga, Yesus memberi kemenangan, ayat 57. Dan yang terakhir adalah tugas kita, berdiri teguh, jangan goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan, di ayat 58. Kiranya dengan firman ini kita dikuatkan kembali. Tuhan akan menolong, memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus beserta kita seterusnya dan selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sudah belajar firman Tuhan. Mari kita bersyukur dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih-Mu, karena karya-Mu, karena pengorbanan-Mu di kayu salib dan kebangkitan-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Kami mengalami kehidupan yang kekal. Kami diberikan kuasa sehingga maut tidak berkuasa di hidup kami. Dan kami diberikan kemenangan karena Kristus memberikan kemenangan itu. Dan kami dimampukan untuk melakukan tugas kami, di mana kami harus berdiri teguh, tidak goyah, dan giat di dalam pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil. Mari Tuhan, kami minta kuasa-Mu memenuhi kami, sehingga memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-Mu ini
sehingga banyak jiwa diselamatkan, nama Kristus dimuliakan. Banyak orang akan mengalami kasih Kristus itu, mengalami pemulihan hidup dari krisis hidup, dari ketidakmampuan hidup. Tuhan memampukan, dari ketidakpastian hidup, dari keraguan-raguan hidup, Tuhan memberikan kepastian dan keberanian. Pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai kami untuk mengabarkan kasih Kristus, mengabarkan kabar baik itu. Dan banyak orang akan mengalami kasih yang sejati itu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu ini. Ajari kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan kepada Tuhan di rumah masing-masing. Saya yakin Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Tiba saatnya kita akan memanjatkan doa syafaat kita untuk bangsa, untuk keluarga kita, dan untuk gereja kita supaya semakin diberkati oleh Tuhan. Terlebih masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita berdoa, dan setelah itu nanti kita akan menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Engkau telah menolong kami dan memberkati kami sampai hari ini. Saat ini Bapa, kami juga berbangga hati memiliki bangsa yang luar biasa, pemimpin yang luar biasa, Presiden Joko Widodo Ma'aruf ya Tuhan, dan juga para menteri yang begitu luar biasa kerja keras untuk melindungi, mengayomi rakyat Indonesia dari segala macam persoalan, segala macam bencana yang sedang terjadi di bangsa kami. Terlebih menghadapi virus corona ya Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau menolong Tuhan pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pemimpin atas sampai bawah. Terlebih Tuhan Yesus, di tempat-tempat yang sudah Tuhan zona merah, kami berdoa supaya Engkau menolong, Engkau memberkati. Terlebih mereka yang ada di garda depan ya Tuhan, para medis, perawat, para dokter ya Tuhan, pemerintah yang terjun di dalamnya. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan hikmat, pertolongan-Mu juga nyata bagi keluarga mereka masing-masing. Kami juga percaya Tuhan, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah kami, itu adalah untuk kebaikan, itu adalah untuk kemanusiaan, dan terlebih untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih juga buat seluruh orang-orang percaya yang sampai hari ini banyak yang berdoa dan berpuasa. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, bersama-sama memajukan semangat untuk Tuhan menolong rakyat Indonesia supaya semakin melihat kemurahan dan kebaikan Tuhan. Lewat persoalan ini Bapa, kami rindu nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang diselamatkan datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Bapa, yang saat ini juga mungkin sedang mengalami persoalan-persoalan, mengalami tantangan-tantangan ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir di sana sebagai penolong mereka. Engkau menolong setiap keluarga demi keluarga. Engkau menolong Tuhan usaha pekerjaan yang Tuhan mungkin mereka saat ini sudah mulai Tuhan merasa takut dan tawar hati menghadapi kondisi yang begitu rumit ini. Tetapi kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menyediakan, Allah Yehova Jireh, Yehova Sama, Allah hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada, Allah ada di sana untuk menolong kami. Karena kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kami juga percaya Bapa, setiap keluarga-keluarga sudah Tuhan persiapkan untuk menerima anugerah berkat, anugerah yang luar biasa. Kami juga yakin yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Dan juga Tuhan, ketika sidang jemaat-Mu ya Bapa tawar hati, Tuhan sudah memberikan keberanian, kekuatan untuk melawan segala intimidasi iblis yang menghancurkan iman mereka. Kami juga yakin dan percaya Engkau memberkati Tuhan usaha pekerjaan seluruh sidang jemaat-Mu. Inilah kerinduan dan doa kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami menyerahkan juga saudara-saudara kami Tuhan di luar sana yang kekurangan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Mereka yang lemah iman, mari Engkau kuatkan Bapa. Mari Engkau Tuhan Yesus berikan semangat untuk menjalani kehidupan, bahwa semuanya ini pasti berlalu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kami yakin dan percaya juga
bahwa hari ini Allah memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan, seluruh keluarga-keluarga Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya kami mau menerima anugerah Tuhan yang lebih lagi untuk kami bisa menikmati dari hari ke sehari. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Angkatlah tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan dan terimalah berkat Allah Bapa. Anugerah Allah Bapa yang senantiasa menyertai seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah saat menghadapi masa-masa sulit hari-hari ini. Selama berdiam diri di rumah, engkau akan menerima ketenangan dan kecukupan, bahkan kelimpahan, dan diberkatilah keluar masuk rumahmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Allah Bapa dan cinta kasih sayang Tuhan Yesus serta pertolongan Roh Kudus-Nya menyertai saya dan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita katakan bersama-sama, amin. Amin. Tuhan memberkati.